harian Iran Al-Mazhari yang berafiliasi dengan pemerintah kota Teheran dalam laporannya menyebut otoritas Iran khawatir rekaman suara Mojtaba Khamenei dapat menjadi petunjuk bagi badan intelijen asing untuk mengetahui lokasi sang pemimpin tertinggi. Melalui kanal Telegram resminya, Al-Mazhari menjelaskan bahwa kekhawatiran tersebut menjadi alasan mengapa hingga kini tidak ada rekaman audio Mojtaba Khamenei yang dipublikasikan. Media itu menguraikan sedikitnya 5 cara yang dapat digunakan untuk melacak lokasi seorang melalui file audio. Pertama, setiap ruangan tertutup memiliki karakteristik akustik yang unik sehingga dapat membantu mengidentifikasi lokasi tempat rekaman dibuat. Kedua, gangguan pada jaringan listrik yang terekam dalam audio tersebut dapat digunakan untuk menentukan tanggal, waktu perekaman, hingga bagian spesifik jaringan listrik yang terhubung dengan lokasi tersebut. Ketiga, setiap mikrofon maupun perangkat perekam memiliki sidik jari digital yang berbeda. Misalnya, mikrofon telepon seluler dapat melemahkan frekuensi rendah, sementara komponen murah menghasilkan distorsi harmonik yang khas, sehingga memudahkan identifikasi perangkat yang digunakan. Keempat, suara latar dari sistem ventilasi, generator, pendingin, maupun peralatan teknis lainnya juga dapat menjadi petunjuk bagi intelijen untuk memperkirakan lokasi perekaman. Kelima, resonansi. Suara pembicara disebut mampu mengungkap pola pernapasan, jeda saat berbicara, kondisi fisik, detak jantung, hingga tingkat stres seseorang. Menurut laporan The Times yang dikutip First Post, Badan Intelijen Amerika Serikat dan Israel, CIA, dan Mossad mengalami kesulitan melacak Mojtaba karena ia menerapkan pengamanan yang sangat ketat dan menghindari komunikasi digital. Putra mahkota Arab Saudi, Mohammed bin Salman atau MBS, dilaporkan membujuk Presiden Amerika Serikat Donald Trump
untuk mempertimbangkan kembali rencana serangan militer besar-besaran terhadap Iran. Dalam percakapan melalui sambungan telepon pada Sabtu, 1 Agustus 2026, MBS menekankan pentingnya mengutamakan dialog guna meredakan ketegangan di kawasan Timur Tengah. Salah seorang pejabat Amerika Serikat, sebagaimana dilansir The Jerusalem Post, mengatakan bahwa pihak Saudi meminta penjelasan mengenai rencana tindakan yang sedang disiapkan Amerika Serikat. Sumber lain yang mengetahui isi pembicaraan itu menyatakan bahwa MBS meminta Trump untuk meredakan situasi dan tidak melanjutkan rencana serangan besar terhadap Iran. Arab Saudi disebut khawatir serangan tersebut dapat memicu eskalasi regional yang belum pernah terjadi sebelumnya di Timur Tengah. Gedung Putih maupun Kedutaan Besar Arab Saudi di Washington menolak memberikan komentar terkait laporan tersebut. Di saat yang bersamaan, dua sumber Israel mengatakan kepada The Jerusalem Post bahwa Israel telah meningkatkan tingkat kewaspadaan dan kesiagaan untuk menghadapi kemungkinan Amerika Serikat kembali melancarkan serangan besar terhadap Iran. Selain Arab Saudi, sejumlah negara di kawasan juga dilaporkan meminta Trump menghindari langkah yang dapat memperburuk konflik. Negara-negara tersebut meliputi Qatar, Uni Emirat Arab, Turki, dan Pakistan. Axios melaporkan pembicaraan tidak langsung antara Amerika Serikat dan Iran yang berlangsung pada Sabtu menghasilkan sejumlah kemajuan, meski kedua pihak belum mencapai kesepakatan.
Pergerakan militer Amerika Serikat di Timur Tengah dinilai menunjukkan kesiapan menghadapi kemungkinan eskalasi baru dengan Iran. Reposisi pasukan, pengerahan pesawat tempur, hingga penguatan sistem pertahanan udara disebut menjadi sinyal meningkatnya opsi militer di tengah mandeknya jalur diplomasi. Analis militer Kolonel Nidal Abu Zaid dalam wawancara dengan Al Jazeera mengatakan sejumlah langkah Washington mengindikasi potensi operasi yang lebih besar terhadap Iran. Menurutnya, Amerika Serikat telah memindahkan sebagian personil dari Kuwait, Erbil, dan Bahrain ke sejumlah pangkalan strategis. Selain itu, 2 kapal induk Amerika Serikat masih berada di kawasan. Abu Zaid juga menyoroti pengerahan sistem pertahanan rudal Aegis yang dinilai mencerminkan kesiapan Washington menghadapi kemungkinan serangan balasan. Di sisi lain, ia menyebut Iran juga melakukan penyesuaian strategi pertahanannya dengan menyebarkan kembali pasukan Garda Revolusi, serta memindahkan sebagian sistem rudal ke wilayah timur untuk memanfaatkan kondisi geografis dalam menghadapi kemungkinan operasi udara Amerika Serikat. Menurut Abu Zaid, unggahan Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang menampilkan jet tempur siluman F-22 Raptor di media sosial Truth Social dipandang sebagai sinyal politik sekaligus militer. Ia memperkirakan F-22 akan memainkan peran penting apabila Washington melancarkan operasi baru, karena memiliki kemampuan siluman, jangkauan operasional lebih panjang, dan efektivitas tinggi dalam misi superioritas udara. Selain F-22, Abu Zaid menilai pesawat tempur FA-18 juga kemungkinan akan digunakan untuk meningkatkan daya gempur dalam operasi gabungan. Ia memperkirakan skenario serangan dapat melibatkan rudal presisi yang diluncurkan dari kapal perusak kelas Arleigh-Burke didukung jet tempur F-22 dan FA-18. Serta kemungkinan membuka jalur bagi pesawat pembom strategis B-1 Lancer yang mampu membawa muatan bom dalam jumlah besar. Ketegangan internal di lingkaran pemerintahan dan militer Israel
kian memanas menyusul perebutan pengaruh dan arah kebijakan keamanan di wilayah tepi barat. Tensi antara para pucuk pimpinan tertinggi di Israel ini memanas setelah Menteri Pertahanan Israel Katz secara terbuka mengecam Kepala Komando Pusat Pasukan Pertahanan Israel atau IDF, Mayor Jenderal Avi Bluth, langsung di siaran televisi nasional pada Minggu waktu setempat 2 Agustus 2026. Dalam penampilannya di stasiun berita sayap kanan Channel 14, Katz mengumumkan rencana penggantian Bluth secara sepihak karena dinilai telah melanggar kebijakan resminya di tepi barat. Adapun Bluth dinilai Israel Katz telah melakukan pelanggaran terkait perpanjangan perintah penahanan terhadap seorang pemukim ekstremis. Di hadapan publik, Katz juga menegaskan kembali bahwa otoritas dan kendalinya atas institusi militer bersifat mutlak, tanpa tawar-menawar. Kisru ini bermula dari perbedaan pandangan penegakan hukum di tepi barat, di mana pemerintah penahanan administratif terhadap seorang pemukim bernama Tal Yinon Dardik dibatalkan atas dasar teknis hukum. Menteri Pertahanan Israel Katz sebelumnya telah menginstruksikan agar pemerintah tersebut tidak diperpanjang dalam menjaga stabilitas di wilayah tersebut. Namun Mayor Jenderal Avi Bluth bersama Korps Advokat Militer justru mengajukan banding ke pengadilan agar keputusan pelepasan itu dianulir. Langkah hukum yang diambil pihak militer ini dinilai Katz berentetan langsung dengan arah kebijakannya dalam mengelola tepi barat. Was asked to by Saudi Arabia, by UAE, and by Qatar, and by Iran. We were all set to go just about at this time right now, and it would have been a massive attack. We were all set to go, but when the Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyatakan pemerintahannya menunda rencana serangan baru terhadap Iran guna memberi ruang bagi upaya diplomasi yang bertujuan menghentikan program nuklir Teheran sekaligus membuka kembali jalur pelayaran strategis di Selat Hormuz. I call it the denuclearization of Iran.
So we're Pernyataan holding tersebut it. disampaikan Trump di tengah meningkatnya harapan tercapainya kesepakatan antara Iran dan negara-negara kawasan. Kantor berita resmi Iran IRNA melaporkan pembicaraan antara Teheran dan Oman mengenai pengelolaan Selat Hormuz kini telah memasuki tahap akhir. Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi menyebut negosiasi terus mengalami kemajuan. Selama beberapa bulan terakhir, Trump beberapa kali mengancam akan meningkatkan operasi militer terhadap Iran bersama Israel. Namun ancaman tersebut berulang kali ditunda dengan alasan memberi kesempatan bagi proses diplomasi, meski hingga kini belum menghasilkan kesepakatan menyeluruh. Sebelumnya, Trump juga mengungkapkan telah membatalkan serangan militer yang telah dipersiapkan setelah menerima permintaan dari Iran dan sejumlah negara di kawasan untuk meredakan ketegangan. Melalui media sosial Truth Social, Trump sempat menegaskan militer Amerika Serikat berada dalam kondisi siap tempur dan mampu melancarkan serangan dengan kekuatan yang disebut belum pernah digunakan sejak Perang Dunia Kedua. Meski demikian, ia memilih menahan operasi militer sambil menunggu proses negosiasi. Perkembangan tersebut menjadi sinyal meredanya ketegangan setelah konflik yang berlangsung sejak akhir Februari meluas ke berbagai wilayah, mulai dari kawasan Teluk, Laut Merah, hingga sejumlah fasilitas di kawasan Mediterania. Salah satu dampak terbesar dari konflik tersebut adalah terganggunya aktivitas di Selat Hormuz, jalur yang menjadi lintasan sekitar 20% perdagangan minyak dan gas alam cair dunia. Penutupan sebagian jalur pelayaran oleh Iran telah memicu lonjakan harga energi global dan meningkatkan tekanan inflasi di berbagai negara. Di dalam negeri, Trump juga menghadapi tekanan politik yang semakin besar untuk segera mengakhiri konflik. Sejumlah survei menunjukkan perang dengan Iran semakin tidak populer, termasuk di kalangan pendukung setianya dari kelompok Make America Great Again yang mulai mempertanyakan besarnya biaya dan resiko perang. Tekanan juga datang dari Kongres. Sejumlah anggota Partai Republik sebelumnya bergabung dengan Partai Demokrat mendukung resolusi yang meminta Presiden menghentikan operasi militer atau memperoleh persetujuan Kongres sebelum melanjutkan perang. Meskipun resolusi tersebut tidak mengikat secara hukum, langkah itu mencerminkan meningkatnya perbedaan pandangan di internal Partai Republik. Dengan pemilu paruh waktu yang tinggal beberapa bulan lagi, kebijakan Trump terhadap Iran diperkirakan akan menjadi salah satu isu utama yang memengaruhi elektabilitas Partai Republik. Sejumlah jajak pendapat terbaru bahkan menunjukkan tingkat dukungan terhadap Trump kini hanya berada di kisaran sepertiga dari total pemilih Amerika.